Salam seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam kasih Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Bersama dengan saya, Pendeta Sandi Bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Saat hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan di dalam program Sapaan Gembala ini. Tuhan memberkati setiap kami, melawat setiap umat-Mu ya Tuhan yang menyaksikan program ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya kasihi, judul firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan, yang terambil dari nats Alkitab dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-11. Saudara yang saya kasihi, bahwa setiap orang pasti rindu mengalami keberhasilan, namun seringkali di dalam sebuah proses kita mengalami yang namanya kegagalan. Ada power statement mengatakan seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi tidak pernah berhenti untuk mencoba, untuk berjuang. Nah saudara, dalam nats Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 ada kisah yang sangat menarik, bagaimana Simon Petrus dan teman-temannya, mereka mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Mereka sebagai nelayan, mereka gagal untuk menangkap ikan pada hari itu. Mereka sudah berjuang keras panjang malam untuk mendapatkan ikan, namun mereka pulang dengan kegagalan. Mereka tidak mendapatkan ikan. Namun pada akhirnya mereka menangkap, Simon Petrus menangkap begitu banyak ikan. Nah saudara, menarik bagaimana Simon pada akhirnya dia bangkit dari kegagalannya dan dia mengalami keberhasilan. Alkitab mengatakan, mencatat bahwa ikan yang ditangkap Simon dan kawan-kawan begitu banyak sampai perahu mereka terkoyak. Artinya ada keberhasilan yang luar biasa setelah kegagalan. Nah, apa rahasia dari keberhasilan Simon Petrus yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 ini? Saya pelajari, yang pertama adalah ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok, yaitu adanya Tuhan Yesus di dalam perahu Simon. Alkitab mencatat bahwa satu hari ketika Yesus ada di tepi danau Genezaret, ketika orang banyak berkerumun untuk menerima pengajaran Yesus, dan tiba-tiba Simon datang dengan kegagalan bersama dengan teman-temannya untuk menangkap ikan, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memakai perahu Simon untuk berkhotbah, untuk mengajar. Dan ketika itu Tuhan meminta untuk Simon kembali untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Saudara, perbedaan yang sangat mencolok antara penjalaan yang pertama dan penjalaan yang kedua. Penjalaan yang pertama jelas Simon mengalami kegagalan bersama dengan teman-temannya. Namun di dalam penjalaan yang kedua, Simon berhasil karena ada Yesus di dalam perahu Simon. Saudara, yang pertama untuk kita bangkit di dalam kegagalan-kegagalan kita,
Saya percaya harus ada Tuhan Yesus di dalam perahu kita, di dalam hidup kita. Kalau perahu menggambarkan sumber kehidupan Simon, bagaimana Simon Petrus bergantung di dalam mata pencahariannya sebagai nelayan, kita harus melibatkan Yesus di dalam sumber kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita. Jadi, saudara, ketika Yesus ada di dalam perahu dan memberi arahan kepada Simon, dan Simon mengalami keberhasilan yang luar biasa, menangkap begitu banyak ikan setelah dia gagal. Jadi yang pertama, saudara, dari kisah ini kita belajar, kita harus menghadirkan Yesus dalam sumber kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita kerjakan, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yesus harus menjadi yang utama, karena saya percaya ketika ada Yesus di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, kita mampu bangkit untuk mengatasi kegagalan. Saudara, bagaimana kehidupan saya ketika dulu saya belum mengenal Yesus? Hidup saya hancur, hidup saya berantakan karena saya memakai narkoba dan lain sebagainya. Dan suatu hari saya divonis dokter dengan penyakit yang luar biasa. Namun ketika saya datang kepada Yesus, singkat cerita, saudara, proses cukup panjang, hidup saya diberkati Tuhan. Dulu saya berpikir tidak mungkin saya punya masa depan dengan penyakit saya. Tidak mungkin saya memiliki rumah tangga, menikah, punya anak, bekerja. Tapi ketika ada Yesus dalam hidup saya bangkit dan Tuhan memberkati saya. Jadi apapun persoalan saudara hari ini, mungkin saudara mengalami banyak kegagalan di dalam kehidupan saudara, pelayanan saudara, pekerjaan, rumah tangga saudara. Tuhan berkata hari ini, saudara harus memulai kembali bersama dengan Yesus. Melibatkan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Ada Yesus di dalam sumber kehidupan saudara. Jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bangkit di dalam kegagalan, kita harus percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Karena saudara, Simon ketika Yesus ada di perahu, Yesus memberikan arahan pastinya. Dan saat itu Yesus memerintahkan Simon untuk kembali menebarkan jala, meskipun di pagi hari. Secara ilmu nelayan mungkin Simon sangat pintar, tapi Simon tidak protes, karena memang waktu terbaik menjala ikan bukan pagi hari menjelang siang. Tapi saat itu Simon percaya kepada Tuhan atas arahan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, saya percaya untuk kita bangkit dalam kegagalan hidup kita, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, kepada arahan-arahannya. Tuhan ingin mengarahkan kehidupan kita. Nah, saudara harus membaca arahan-arahan Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Apa yang harus saudara lakukan ketika saudara mengalami kegagalan, bahkan menjalani kehidupan ini. Dan saudara belajar untuk percaya. Percaya saja apa yang Tuhan katakan. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri apalagi orang lain, tapi percaya kepada Tuhan. Nah saudara, jadi kunci yang kedua untuk kita bangkit,
kita belajar percaya. Dan Simon mengalami keberhasilan karena dia percaya. Kalau saat itu dia tidak percaya, dia tidak bisa mengalami keberhasilan. Nah, saudara, hari-hari ini ada banyak perintah Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Kita harus belajar percaya, belajar beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, masih berkaitan dengan percaya atau iman, kita harus belajar taat kepada perintah Tuhan. Saya percaya iman percaya dengan ketaatan adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, saudara harus belajar taat. Saya percaya ketika ada ketaatan, ada mujizat. Ketika saudara taat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini mungkin ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara diingatkan atas sebuah firman Tuhan yang meminta saudara untuk mentaatinya. Saudara lakukan dalam ketaatan. Jangan membantah. Mungkin firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, saudara harus ampuni. Mungkin firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah, fokus kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan. Ayo hari Minggu datang ke gereja, prioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Ketika Abraham percaya, dia taat, dia melakukan perintah Tuhan, dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita taat sekali lagi, pasti ada berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bangkit dalam kegagalan-kegagalan kita. Biarlah yang pertama ada Yesus di dalam perahu kita, ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar percaya atau beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita belajar untuk mentaati segala perintah Tuhan. Dan saya percaya kegagalan kita akan Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.